Tadi sudah disampaikan di awal tadi ya. Nah, memang menarik ya tadi dari diskusi yang dipimpin Bu Nuni, Bu Maria ya, itu jelas sekali bahwa masalahnya itu luar biasa besar ya, atau banyak, complicated ini. Ya. Termasuk juga aspek pendanaan, aspek safety-nya, hukum, dan sebagainya ya. Nah, memang ini satu webinar yang tanda kutip cukup ambisius ya, karena akan serinya selama 12 kali dan akan berakhir Desember 2022 ya. Kita bisa bayangkan ya, ini suatu webinar yang seperti lari maraton jangka panjang, bukan lari sprint yang cuma 1 kali 2 kali ya, tapi ini berkali-kali. Tapi ada tujuannya tadi supaya masalah itu bisa dikurangi. Nah, mohon saya akan mencoba mengajak Bapak-Ibu semua yang ikuti webinar ini dan nanti yang diuji juga ya. Nah, ini satu usulan mengembangkan masyarakat praktisi ya. Jadi Committee of Practice untuk pelayanan paliatif. Ini apa maksudnya ya tadi? Kita tahu banyak masalah tadi ya. Tidak hanya untuk dokter spesialis cancer ya atau di rumah sakit, tapi juga untuk BPJS, pengambil keputusan di Kemkes dan sebagainya. Nah, mungkin perlu kita memahami apa yang disebut sebagai Committee of Practice ya, yang nanti ini jalur ini yang akan dipakai oleh webinar yang tadi 12 kali ini ya sampai Desember nanti ya. Nah, COP itu adalah sekelompok orang yang sepakat untuk learning secara bersama ya. Belajar secara bersama, collective learning ya. Nah, terhadap topik apa ya? Tentunya ini adalah paliatif ya. Ya. Jadi kita orang-orang yang who share a concern or a passion for something ya, yang kita kerjakan ya, dan learn how to do it better dan belajar bagaimana mengerjakan lebih baik lagi karena kita berinteraksi regularly. Nah, ini jadi satu isu kunci ya. Kita tidak mungkin membuat satu perubahan sebagai yang better tadi kalau kita ketemunya setahun sekali ya. Itu nanti kayak pesta kembang api. Tahu ya, pesta kembang api itu ya 17-an atau tahun baru itu kita pesta kembang api, tapi habis itu lupa lagi, terus nanti pesta kembang api lagi. Enggak, kita harusnya seperti modelnya Ibu kita Kartini ya, habis gelap terbitlah terang ya. Kalau pesta kembang api itu habis terang terbitlah gelap lagi terus berulang-ulang ya. Nah ini kita menganut filosofinya Ibu kita Kartini ya. Jadi interact regularly ya. Nah, jadi ini yang grup ini ya, yang share resources and dynamic relationship ya. Who assemble ya, kita akan share pengetahuan untuk memperkuat learning dan share value untuk grup ya. Memang tadi share value termasuk tadi yang kita bahas mengenai filantropi tadi ya. Kita juga harus berpikir filantropi itu untuk mereka yang miskin bagus ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan bahwa kenyataannya di dunia ini memang tidak seindah yang ada mungkin di surga ya. Semua orang mendapat plan sama ya. Masyarakat menengah ke atas itu perawatan di rumah pasti bisa membeli oksigen tadi, membeli mungkin tempat tidur yang bagus ya, membeli macam-macam itu bisa. Tapi masyarakat miskin itu susah. Nah ini. Jadi satu share value ini untuk di grup ini ya. Oke. Nah dari sini kemudian kita akan melihat bagaimana COP untuk paliatif ini. Nah, ini ada banyak asosiasi ya, termasuk saya yakin sudah ada grup paliatif sendiri ya, sudah ada macam-macam ya. Nah, karena kalau kita lihat dalam konteks rumah sakit misalnya atau di lembaga ya, itu pasti ada tim paliatif ya. Betul ya, Pak Propo ya. Di Sajito ada ya, yang besar-besar ya, atau yang kecil-kecil ya. Di Dinas Kesehatan ada nggak yang ngurusi paliatif ini? Di Puskesmas ada nggak? Atau di FKTP pemerintah, swasta, dan sebagainya. Jadi ada paliatif yang antar profesi di dalam sebuah lembaga untuk berinteraksi. Plus juga dapat berinteraksi antar sama COP lembaga yang seperti kita kerjaan seperti ini ya, karena tadi ya diskusi kita menarik ya, karena misalnya Pak Triputro itu dari Rumah Sakit Panti Rapih ya, berinteraksi dengan tadi Pak Fajar dari Rumah Sakit swasta di Jakarta ya. Nah ini interaksi antar sesama COP ya, yang lembaga. Jadi ini, oke. Nah apa hasilnya? Nah ini untuk paliatif tadi itu yang kita harapkan ya. Tentunya masalah paliatif yang dapat dikurangi ini. Ya, ilmu yang berkembang, profesi yang semakin profesional dan teamwork semakin baik. Plus tersedia pengetahuan baru. Nah ini, jadi webinar ini harapan saya untuk Mbak Nuni, saya bukan ahli paliatif ya, saya lebih banyak di sistem kesehatan.
itu teman-teman di paliatif itu bisa lebih mempunyai pengetahuan untuk mengembangkan kerjasama tadi ya, teamwork semakin baik ya, ilmu yang berkembang dan sebagainya. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan baru dari interaksi kita secara reguler ini. Nah, kebutuhan dasarnya memang saling menghargai, berusaha bersama, sharing berbagai pengalaman dan keterampilan, plus, nah ini, media. Nah ini, media. Dan kita lihat ada yang disebut sebagai virtual COP ya. Ini. Jadi COP yang berkomunikasi satu sama lainnya secara sinkronis. Sekarang itu sinkronis ini. Sinkronis itu live seperti ini ya. Atau asynchronous, artinya nanti kita akan melihat rekaman video setelah itu ada. Sehingga teman-teman yang pada jam ini masih harus pergi rapat, ya misalnya di kantor atau wisata kemana misalnya ya, atau mungkin pas lagi masak ya. Nah, itu bisa secara asinkronus itu bisa melihat rekamannya ini dan terlibat dalam pembahasan untuk kasus paliatif ini. Jadi ini satu virtual ya. Dan teknologi digital kita sekarang sudah betul-betul mampu untuk memfasilitasi ini. Dan ini hikmah juga dari COVID ya. Dulu nggak banyak orang memahami cara belajar seperti ini, virtual, sekarang kita bisa. Oke, nah sehingga kalau kita lihat ada struktur yang bisa macam-macam ya, ada fasilitator dan tim produksinya ya, ini yang dari UGM di sini bersama RSA nih ya. RSA ini kita memproduksi nanti platformnya, kemudian membersnya itu bisa grup, bisa individual. Nah, ini yang didukung oleh web www.paliatif.net ya. Nanti tolong ditayangkan ya nih. Dan ini akan menjadi semacam tadi yang Mbak Endang sudah tampangkan ya, yang akan menjadi tempat untuk men-storage ya, menyimpan berbagai materi. Jadi webinar ini materinya, videonya, PowerPoint-nya, dan nanti juga ada perpustakaannya ya, yang dari WHO, dari Kemenkes, dari artikel-artikel yang tadi saya kutip ya, itu semua akan masuk ke perpustakaan elektronik di web yang bisa diakses oleh semua pihak free ya. Jadi kita penganut open system ya, tidak ada yang namanya ilmu itu harus dijual terus, enggak ya. Tapi untuk yang mau ujian itu harus bayar karena harus ada tenaga untuk menguji dan sebagainya ya. Nah, ujian itu harus membayar ya. Nah, mengapa kok kita bisa free ya? Karena memang didukung oleh tadi masuk juga filantropi dari Kagama ya. Kagama mendukung penyelenggaraan web ini dan juga RSA juga ya. Jadi dalam konteks ini tidak semua penyebaran ilmu itu harus berbayar. Kita ada yang open betul ya. Tapi yang menguji atau yang diuji itu yang membayar ya. Oke. Nah, sehingga web ini sebagai platform ya untuk komunikasi dan penyebaran ilmu pengetahuan untuk pelayanan paliatif. Ya. Dan ini dapat dianggap sebagai majalah nanti mingguan yang dapat diakses banyak pihak ya. Jadi seperti kalau kita waktu dulu tuh tahu ada majalah Trubus ya untuk pertanian ya, atau majalah kalau berita politik itu Tempo ya. Nah ini kita bisa nggak bikin majalah paliatif ya, tapi elektronik ya. Jadi teman-teman yang berkecimpung dalam paliatif itu bisa masuk ke sini dan bahan-bahan webinar ini akan semua masuk di web ini. Ya. Nah, termasuk untuk ujian sebagai usaha peningkatan diri para profesional yang ujiannya pakai komputer CBT tadi ya, computer based ya, tes tadi ya, itu pakai seperti itu. Oke, mari kita diskusikan untuk manfaatnya dan nanti masih ada Bu Endang di sini yang akan menjawab juga kalau ada pertanyaan mengenai ujiannya. Jadi sekali lagi bahwa ini bagian penting dari kita belajar bersama dan tolong Mbak Leli ditayangkan webnya ya. Ini webnya masih belum begitu jadi ya. Ya. Nah, ini coba di www coba kita lihat www.paliatif.net nah ini. Nah, ini baru jadi 2 hari yang lalu mungkin ya. Seminggu yang lalu. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi materi-materinya nanti akan ada di sini semua. Mungkin kita bisa bandingkan dengan sebuah web yang sudah 10 tahun ya, misalnya kebijakan kesehatan coba. Website kebijakan kesehatan. Ini sudah 10 tahun kira-kira. Ya, ini tiap hari itu sekitar berapa ya? 1.500 ya pembacanya ya. Nah, ini. Jadi ini yang sudah berapa tahun ya? 10 ya, 10 tahun ya. Nah, ini tiap hari Selasa itu, minggu ini Selasa itu akan berubah.
Jadi topik-topik penting itu akan masuk di sini. Ya, misalnya evidence based for health policy making, blended learning dan sebagainya ya. Nah, ini memang untuk kelompok COP yang ahli-ahli kebijakan kesehatan, ya, yang makro ya. Oke, nah ini yang nanti kita akan arahkan ke sana dengan catatan itu tergantung juga pada gairah dari para ahli paliatif untuk menggunakan platform ini ya untuk sharing. Dari Mbak Nuni sudah menyatakan teman-temannya ada dari Surabaya, Bandung, Jakarta, Medan, bahkan dari Belanda, macam-macam ya. Nah ini monggo ini dipergunakan, anggap aja ini sebagai majalah mingguan ya yang bisa dipakai untuk siapapun juga untuk memasukkan berita, artikel, atau mungkin event-event, atau mungkin seminar, dan macam-macam. Nanti ada di sini, dan ini untuk sementara masih dikelola PKMK UGM bersama Angkatan 80 selama 1 tahun ini. Ya, pendananya bagaimana? Itu juga crowdfunding juga ya. Jadi kita tidak pakai proyek, tapi siapa yang mau mendanai silahkan, pakai ini silahkan membayar, atau mungkin juga berpartisipasi secara minimalis bisa juga ya. Oke. Saya kira ini dari saya. Silahkan kalau ada komentar, Mbak Endang, ada tambahan mengenai, dan nanti bisa juga sedikit masih ada waktu ya untuk kalau ada yang mau tanya mengenai ujiannya, monggo. Silakan Mbak Endang. Mungkin kalau tadi pagi belum semuanya hadir, saya mungkin akan menyampaikan bagaimana tata cara ujian atau untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin slide-nya Mbak. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta webinar kali ini, mungkin ada yang sudah mendaftar untuk ikut ujian dan mendapatkan sertifikat, tetapi juga mungkin ada yang hanya ikut mendaftar tapi belum menginginkan sertifikat. Namun masih tetap bisa mengikuti. Jadi ya, ini tadi. Jadi ini mekanisme ujian dalam webinar paliatif yang ini merupakan sana tadi yang sudah disampaikan Prof. Laksono. Mungkin kita langsung ke tata cara saja ya. Jadi ujian nanti akan diselenggarakan 1 minggu sesudah webinar atau kedua atau ketiga untuk tiap bagian. Seperti disampaikan di awal pertemuan kali ini, ada 12 seri webinar yang terbagi menjadi 5 bagian. Setiap bagian ada 2 webinar atau 3 webinar. Nah, ujian itu dilakukan per bagian. Seperti bagian yang pertama ini terdiri dari 2 webinar. Webinar 1 yang diselenggarakan hari ini, kemudian yang kedua nanti tanggal 16 April. Nah, seminggu sesudah 16 April nanti akan ada ujian. Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan membayar untuk ujian, silakan bersiap-siap, nanti akan diberikan linknya untuk mengikuti ujian. Sertifikat akan diberikan bila memenuhi nilai minimal yang telah ditentukan. Jadi mohon diisi yang benar, karena kita tidak sekedar formalitas untuk mendapatkan sertifikat, tetapi diharapkan memang memahami apa yang sudah dipelajari. Nah, bagi peserta yang belum memenuhi nilai minimal dapat mengikuti ujian pada waktu ujian berikutnya. Ya, jadi HER gitu ya, atau remedi ya. Boleh lebih dari sekali sampai betul-betul bisa mencapai nilai minimal. Kalau lebih dari 5 kali nggak lulus itu ya kebangetan kalau saya bilang. Ya, ini saya kira ini. Nah, kalau memang misalnya sudah 2 kali ujian tidak lulus juga, silahkan mempelajari ulang materi webinar. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan, peserta dapat membaca di web ya, yang tadi paliatif.net tadi, untuk semua materi maupun video-video rekaman webinar kita. Nah, bagi yang tidak mengikuti webinar secara langsung, juga dapat mempelajari video dan materi yang kemudian mengikuti ujian. Jadi walaupun hari ini tidak mengikuti webinar, tetap masih bisa ikut ujian dengan membaca materi, tentunya dengan mendaftar ujian, dengan dapat menyusul mendaftar ujian dengan membayar biaya sesuai ketentuan. Jadi begitu. Jadi tidak hanya yang
secara langsung mengikuti webinar hari ini yang bisa mengikuti ujian, tetapi yang tidak ikut langsung bisa tetap belajar menggunakan web yang tersedia. Ini webnya ya, jadi di http://paliatif.net. Kemudian untuk pendaftaran ujian online-nya bisa melalui tautan tersebut. Kami mohon Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti ujian. Misalnya tidak, silahkan saja tetap untuk bisa belajar di paliatif.net terkait dengan video ataupun materi-materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman di sini? Silahkan kalau ada. Ini kira-kira menarik nggak nih? Jadi kita tidak bagi-bagi sertifikat loh. Harus pakai ujian ini, atau ini bikin beban nggak? Tapi ini kan masalah semacam profesionalisme dari kita semua untuk meningkatkan diri. Ada komentar? Pak Eko Kwasendoro yang dari tentara itu Pak ya, Pak Eko ya. Nggak bisa naik pangkat tanpa belajar ya Pak ya. Betul nggak Pak? Militer itu sangat latihan terus Pak ya. Diuji, disuruh lari, nembak. Ya. Banyak ujiannya ya Mas Eko ya. Mungkin Mas Eko bisa dibuka, Mas Eko Kuswandono. Ya, ini teman kita yang Mas Eko bisa dibuka, Mas Eko. Iya. Eko Kuswandono. Bisa di-ask to unmute, Pak? Ya. Oh, iya. Iya, berapa? Setuju nggak pakai ujian, Mas Eko? Ya, setuju supaya kita lebih fokus, kemudian bisa mempelajari dengan baik. Setuju. Ya. Iya. Iya. Mungkin ada komentar lainnya. Nanti sebelum ditutup Mas Roni masih ada tentang model ujian ini. Prof. Laksono, mohon maaf ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Esther Menelsa dan Ibu Sally. Ya, silakan. Ya, ini mengenai e-sertifikat mungkin Bu Endang bisa menyampaikan. Beliau bertanya untuk dari Bu Esther, apakah sertifikatnya nanti berbentuk e-sertifikat atau cetak? Ya, jadi sertifikatnya berupa e-sertifikat. Ya, jadi nanti akan dikirim kalau sudah mengikuti ujian dengan nilai minimal yang terlampaui. Ya. Ya, terima kasih Dr. Endang. Ini juga ada dari Bapak Sally ya, mohon maaf jika saya salah menyebutkan. Beliau bertanya nantinya saat mengerjakan ujian itu apakah ada time limit dari setiap materi dan kelulusannya. Sepertinya kalau kelulusan tadi sudah disampaikan, mungkin time limit saat mengerjakan soal, Dok. Ya. Jadi gini, nanti ujiannya ya. Oh, iya, ya. Bro. Nanti gini, saya Bu Sally ya. Bu atau Bapak? Bu ya? Bapak. Ya. Sally C. Anggoro soalnya. Ada Anggoronya. Ibu Sally, Dr. Oh, Ibu Sally, Dr. Sally. Mohon maaf sekali saya. Bu Sally ya. Ini Bu Sally ini seperti CBT ya. Komputer based testing itu ya. Nanti pakai checkpoint ya. Waktunya bisa 1 jam ya. Atau berapa nanti kita lihat ya. Ya, dibuka 1 hari nanti kita akan ada masa testingnya ya. Nanti akan diumumkan pada webinar kedua ya. Namun yang sangat penting itu kita berharap bahwa para peserta tes itu dan sudah tercatat berapa orang, Mbak? Hampir 200 orang yang mau tes. Kami sangat lega karena pertama kali kita mau bikin seperti ini ada yang ngomong jangan-jangan nggak ada yang mau dites. Ternyata 200. 200 banyak ini. Artinya kita betul-betul bangsa yang serius nih. Jadi bukan bangsa yang cuman suka bagi-bagi sembako atau bagi-bagi sertifikat ya, enggak. Kita betul-betul testing ya nih 200 orang ya. Nah, andai kata ya 10% nggak lulus, nanti bisa lagi ya, Mbak Endang ya. Kita terus sampai akhirnya lulus semua ya. Dan bagi yang tidak ikut webinar pun tadi yang Bu Endang katakan ya, saya akan tegaskan lagi ya. Nanti bisa melihat ke web. Webnya itu ada videonya, ada referensinya, ada macam-macam lengkap ya. Nah, kalau tiba-tiba mau ikut ujian ya bisa aja. Ya, tinggal daftar. Oh, saya mau diuji gitu ya. Nah, ini artinya saya melihat orang-orang seperti ini ya, atau profesional seperti ini itu memang kayak tadi, saya senang dengan tentara itu
betul-betul mereka jadi jenderal atau jadi pimpinan itu ya terlatih betul, tidak ujuk-ujuk di simsalabim dari pimpinan, enggak, tapi betul-betul dites betul ya. Ini menarik. Oke, ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi, Prof. Terakhir ini mengenai dari Bapak Setio bertanya apakah soal ujiannya nanti akan sama atau dibedakan sesuai dengan profesi, Prof. Nah, ini menarik, Mbak Maria, gimana ini sebagai course director-nya? Baik. Kita menjawab ini. Terima kasih, Prof. Untuk diketahui, Bapak Ibu sekalian, yang 12 seri ini adalah akan memberikan pengetahuan tentang paliatif dasar. Dan seperti kita ketahui, dan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono, bahwa kita akan bekerja di dalam tim. Nanti di dalam tim interdisiplin itu tidak ada garis yang tegas. Dokter tidak boleh melakukan ini, misalnya dokter tidak boleh memberikan layanan psikologis, tidak. Begitu juga seorang psikolog harus bisa menangkap kalau seseorang itu berada dalam kondisi nyeri. Jadi jangan takut, nanti ini ujiannya sama, justru kita akan belajar, oh ini toh yang perawat itu lakukan di dalam tim paliatif. Oh ini ya bagaimana menilai nyeri bagi seseorang. Tentu ini pendidikan yang, pelatihan yang dasar, jadi semua akan sama. Nanti di tingkat berikutnya, di tahun yang akan datang kalau kita membuat pendidikan yang lebih atau pelatihan yang lebih tinggi tingkatannya, nanti tentu ada ujian-ujian khusus untuk perawat, ujian khusus untuk dokter, ujian khusus untuk psikolog dan sebagainya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi ini betul-betul interprofesi ya, Bu ya, Bu Maria ya, jadi interprofesi webinar ini. Ya, menarik nih. Oke, sudah masih ada berapa lagi ya? Dari Dr. Gatot, silakan. Ya, dari Dr. Gatot, Prof, yang terakhir bertanya, apakah tadi mengenai waktu tes, Prof, apakah waktu tesnya jika beliau tidak bisa hadir di waktu tes, apakah bisa menyusul di waktu lain? Iya, bisa aja. Nanti ada berapa opsi tuh, ya. Berapa opsi, dan nanti ini kan ada tadi 12 seri ya, ada 5 ya, Mbak Maria ya, Bu Maria ya. Ujiannya 5 bagian kali. tadi 5 kali ujian kalau mau semuanya ya. Dan berapa? Harganya berapa? Tarifnya berapa? Tes berapa? 150.000 yang 100 ya. Ya. Ya, memang ini ada nilainya untuk tadi, untuk ya macam kategori ya. Oke, jadi ada yang bisa mau 5-5-nya mau tes, silahkan komprehensif, ada yang mau 1 kali, 2 kali, monggo, tapi nanti akan sedia waktu-waktu yang ada jadwalnya. Nah, semua komunikasi itu ada di web tadi, ya, di COP tadi. Ya. Oke, sudah?